Selamat pagi anak-anak, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum memulai pelajaran sejarah Indonesia ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih. Hari ini dengan cara mengecek kondisi fisik kalian melalui presensi ya. Sebentar, saya yang murid dulu ya, yang saya panggil nanti bisa angkat tangan. Semoga apa yang kita panjatkan pada pagi hari ini sebelum memulai kegiatan pembelajaran sejarah Indonesia, kalian diberikan kemudahan untuk menyerap atau menerima pembelajaran pada pagi hari ini. Oke, untuk itu. Oke, boleh saya cek yang hadir ya. Alia? Iya, belajar. Oke. Aurelia? Iya, belajar. Masuk ke LMS ya, Nak. Di sini Bu Ana sudah menyediakan untuk membangkitkan rasa semangat nasionalisme kalian. Mari kita secara bersama-sama, baik yang luring maupun daring, berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu. Oke, baik. Minggu lalu kita belajar tentang politik etis ya, Nak ya. Jadi, apakah ada yang masih ingat apa itu politik etis? Politik etis. Oke, siap Mbak Destia, silakan. Jadi politik etis adalah pendidikan pada dasarnya atau juga rasa bahwa ini memang harus memiliki nilai dasar seperti budaya Belanda sehingga memang akhirnya ada terpur politik etis yang isinya adalah edukasi. Oke, aplaus dulu untuk Mbak Destia. Baik, jadi politik etis itu adalah politik balas budi ya kalau dibahas. Cetus utamanya adalah Theodor van de Venter ya. Jadi Theodor van de Venter ini termasuk golongan karena berhubungan dengan gambar yang ada di slide pertamanya Bu Ana ini. Iya, ada hubungannya ya. Kalian lihat ini gambar apa, Nak? Gambar orang-orang klasik. Oke, siap. Silakan. Ini adalah surat kabar pada masa pergerakan nasional memiliki peranan penting untuk mendapatkan setiap pemikiran maupun pelajar pada penggunaan komunisme dan demokrasi. Iya, terima kasih Mbak Aurel. Kemudian tadi Mas Fahri ya. Mas Fahri mau menjelaskan gambar yang ini, silakan. Jadi pada gambar tersebut terlihat para anggota dari Nokia, yaitu orang adalah Dr. Sutomo, kemudian apa saya lupa bapaknya. Tapi intinya gambar tersebut itu adalah perkumpulan yang mana itu menjadi tolak awal dari pergerakan nasional Indonesia, yang mana para pelajar di Nokia sekarang mulai berpikir, loh, kita ini dijajah, tapi kok kita itu tidak bersatu, padahal kita itu senasib, sepenanggungan. Oleh karena itu mereka yang di sana mulai memutuskan ide, mari kita gabung bersatu untuk melawan penjajah Belanda agar Indonesia merdeka. Oke, good. Baik, kalian secara tidak langsung ketika Bu Ana sampaikan materi kita minggu lalu tentang politik etis, nah akhirnya kalian sudah terbawa bahwa dengan adanya politik etis itu maka lahirlah golongan-golongan terpelajar atau analisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, pendidikan pada masa penjajahan Eropa dan lahirnya pergerakan nasional serta peristiwa Sumpah itu. Nah, selanjutnya Bu Ana akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang terpenting, peserta didik nanti diharapkan mampu menganalisis faktor pendorong lahirnya organisasi
Apakah sudah paham? Kalau sudah paham, berarti setelah ini kita lakukan pembagian kelompok ya Nak ya. Jadi pembagian kelompoknya yaitu silakan kembali ke room awal semua ya Nak, di breakout roomnya diakhiri. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hubungan kehidupan perkotaan nasional. Yang pertama tentang hubungan kehidupan kota dengan pergerakan nasional. Kita tahu kota itu adalah tempat yang menjadi pusat pemukiman, di mana karena namanya pusat pemukiman, jika ada informasi yang tersebar itu akan lebih cepat dan menjamah banyak orang. Oleh karena itu, kota menjadi tempat strategis untuk memulai suatu hal yang baru. Selain itu, orang-orang yang hidup di kota biasanya berpikir lebih maju. Dan karena pikirannya lebih maju, pada saat masa penjajahan atau masa sebelum pergerakan nasional, itu kota itu menjadi tempat yang mana sangat efektif untuk mendirikan yang namanya organisasi, karena pada organisasi itu terdapat paham-paham baru yang akan diperjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan tentang perjuangan sebelum dan sesudah tahun 1908. Jadi pada dasarnya Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum mencapai kemerdekaan tersebut, perjuangan dilakukan baik fisik maupun non-fisik. Namun pada tahun 1908, yang pertama, sebelum tahun 1908 dipimpin oleh raja atau bangsawan dan tokoh agama. Jadi di sini karena masih kurangnya kesadaran nasional, maka perjuangan melawan Belanda masih dipimpin atau dipelopori oleh raja, bangsawan ataupun tokoh agama. Yang kedua adalah bersifat kedaerahan atau lokal. Yang ketiga adalah perjuangan dilakukan dengan senjata atau fisik. Jadi karena kurangnya pendidikan membuat rakyat hanya melakukan perlawanan dengan senjata yang jelas jauh lebih canggih daripada Belanda. Ya, applause dulu untuk kelompoknya Mbak Desia, kelompok 1 ya. Oke, yang belum kelompok 3. Tentang faktor yang mempengaruhi bangkitnya faktor internal. Yang pertama adalah kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang parah akibat penjajahan. Yang kedua adalah munculnya kaum terpelajar. Yang ketiga adalah tumbuhnya kenangan akan kejayaan bangsa pada masa lampau. Kedua, faktor eksternal. Pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia, Afrika seperti Cina, India, Filipina, Turki, dan Mesir membangkitkan semangat rakyat Indonesia untuk menikmati kesuksesan yang sama, yaitu terwujudnya kemerdekaan. Oke. apakah ada yang bisa menyimpulkan dari presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian? Silakan mungkin dari kepentingan kelompoknya mereka sampaikan kesimpulannya. Oke, silakan saya sampaikan mulai dari sekarang, waktunya 5 menit untuk mengerjakan post testnya. Tentang pergerakan
nasional Indonesia di paling akhir ya, di LMS kita paling akhir. Nah, di sini ya. Setelah itu cari yang menu evaluasi. Ini nih. Yang di sini ya. Nah, ini kalian klik. Terus kemudian kalian kerjakanlah. Ini sudah ada 6 anak yang menyelesaikan ya, luar biasa sekali. Nah, yuk semangat. Ini masih in progress ya. Ada Mbak Destia, ada Mas Axel, ada Mbak Alia Rusida. Oke. Oke, baik. Kalian sudah menyelesaikan kuis dengan baik ya, atau istilahnya evaluasi dengan baik. Untuk berikutnya, Bu Ana minta informasi dari kalian. Apakah ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi yang kita pelajari hari ini? Tidak ada ya? Oke. Apakah ada yang bisa untuk menyimpulkan nilai-nilai apa yang dapat kita peroleh dari pembelajaran hari ini? Silahkan Mas. Jadi nilai-nilai yang saya dapatkan dari pembelajaran kali ini adalah sikap nasionalisme, yaitu cinta pada tanah air, kemudian rela berkorban untuk tanah air kita, dan juga sikap patriotisme juga. Hari ini spesial untuk kalian, Bu Ana tidak memberikan PR ya. Seneng? Oke, seneng ya, good ya. Baik, Untuk mengakhiri pembelajaran sejarah pada kesempatan kali ini, ada baiknya kita tutup dengan doa. Doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Iya.